Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal pengantar riset operasi di lingkungan manajemen. Yang pertama itu, apa itu riset operasi dan bagaimana penerapannya dalam manajemen? Di sini pengertian riset operasi adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah kompleks dalam pengambilan keputusan. Penerapan riset operasi dalam manajemen. Riset operasi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas, perencanaan produksinya, manajemen rantai pasokan, dan optimasi proses bisnis. Saya bakal kasih contoh penerapan riset operasi dalam manajemen. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Riset operasi membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang kedua itu ada perencanaan produksi. Riset operasi dapat digunakan untuk merencanakan jadwal produksi yang efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, contohnya itu manajemen rantai pasokan. Riset operasi membantu dalam mengelola rantai pasokan yang kompleks, termasuk pemilihan pemasok, penentuan tingkat persediaan yang optimal, dan perencanaan distribusi produk. Kemudian ada optimasi proses bisnis. Riset operasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan dalam proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya. Kemudian ada manajemen proyek. Riset operasi dapat membantu dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek, termasuk alokasi sumber daya, pengelolaan risiko, dan optimasi waktu penyelesaian proyek. Soal yang kedua, apa saja tahapan dalam proses riset operasi? Tahapan-tahapan dalam proses riset operasi umumnya langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada definisi masalah. Tahap ini melibatkan pemahaman yang jelas dan komprehensif terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua itu ada pembentukan model. Setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah membangun model matematika yang mempresentasikan masalah tersebut. Kemudian pengumpulan data. Data yang relevan diperlukan untuk membangun model yang akurat dan valid. Kemudian ada analisis model. Setelah model dibangun dan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis model tersebut untuk mendapatkan solusi. Kemudian validasi model. Solusi yang diperoleh dari analisis model perlu divalidasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut akurat dan sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian implementasi solusi. Setelah model divalidasi dan solusi dianggap layak, langkah selanjutnya adalah mengimplementasi solusi tersebut dalam praktik. Kemudian evaluasi dan monitoring. Setelah solusi diimplementasikan, penting untuk mengevaluasi dan memantau hasilnya secara teratur. Soal yang ketiga, bagaimana riset operasi dapat membantu pengambilan keputusan manajerial? Dalam konteks manajerial, riset operasi dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk memecahkan masalah kompleks dan membuat keputusan yang optimal. Beberapa cara riset operasi dapat membantu mengambil keputusan manajerial, seperti memberikan kerangka kerja yang terstruktur. Riset operasi menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk menganalisis masalah pengambilan keputusan. Kemudian membantu dalam mengambil keputusan yang kompleks. Banyak keputusan manajerial melibatkan faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait.
Kemudian mengoptimalkan alokasi sumber daya. Sumber daya seperti waktu, anggaran, tenaga kerja, dan material seringkali terbatas. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Riset operasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan dalam proses bisnis. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Kemudian fasilitasi pengambilan keputusan berbasis data. Riset operasi menekankan pada penggunaan data dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kemudian meminimalkan resiko dan ketidakpastian. Banyak keputusan manajerial melibatkan resiko dan ketidakpastian. Kemudian meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Proses riset operasi seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti manajer, analis, dan ahli teknis. Soal yang keempat, apa saja model-model optimasi yang sering digunakan dalam riset operasi? Dalam riset operasi, terdapat berbagai model optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan yang kompleks. Ada beberapa model optimasi yang umum digunakan dalam riset operasi. Yang pertama itu ada pemrograman linier. Pemrograman linier digunakan ketika fungsi tujuan dan batasan-batasan masalah dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan linier. Yang kedua ada pemrograman non-linier. Model pemrograman non-linier digunakan ketika fungsi tujuan dan batasan-batasan masalah tidak linier. Yang ketiga pemrograman integer. Model pemrograman ini jenisnya pemrograman linier di mana beberapa atau semua variabel keputusan harus berupa bilangan bulat. Yang keempat ada pemrograman dinamis. Model pemrograman dinamis ini digunakan untuk memecahkan masalah optimasi yang melibatkan pengambilan keputusan bertahap. Kemudian yang kelima ada teori antrian. Model teori antrian digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem antrian seperti antrian pelanggan di bank atau antrian kendaraan di jalan raya. Yang keenam simulasi. Model simulasi digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem yang kompleks untuk memahami perilaku sistem dan menguji berbagai strategi. Yang ketujuh ada jaringan. Model jaringan digunakan untuk mempresentasikan dan menganalisis sistem yang terdiri dari node dan busur, seperti jaringan transportasi, jaringan komunikasi, atau jaringan proyek. Soal yang kelima, bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung penerapan sistem operasi? Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan riset operasi atau RO. IT menyediakan alat dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data yang besar dan kompleks yang merupakan dasar dari riset operasi. Ini ada beberapa peran utama IT dalam mendukung penerapan riset operasi. Yang pertama, pengumpulan data dan penyimpanan data. Yang kedua, proses data. Yang ketiga, pengembangan model. Yang keempat, ada analisis data. Yang kelima, optimasi. Yang keenam, implementasi solusi. Yang ketujuh, ada komunikasi dan kolaborasi. Apa saja sih soal yang keenam ya? Apa saja sih contoh aplikasi riset operasi di berbagai bidang manajemen, produksi, pemasaran, keuangan? Di manajemen produksi ada penjadwalan produksi, pengendalian persediaan, tata letak pabrik, dan manajemen rantai pasokan. Kemudian ada di manajemen pemasaran, ada penentuan harga, perencanaan iklan, segmentasi pasar, pemilihan lokasi. Yang ketiga ada manajemen keuangan, itu ada manajemen portofolio, penganggaran modal, manajemen kas. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Itu ada di penjadwalan kerja, penugasan karyawan, perencanaan personalia. Kemudian yang kelima, manajemen logistik. Ada di perencanaan rute, pengelolaan gudang, distribusi, dan distribusi produk. Soal yang terakhir ada di
Nomor 7, apa saja tantangan dan hambatan dalam menerapkan riset operasi di lingkungan manajemen? Beberapa hambatan dan tantangan yang mungkin timbul itu seperti resistensi terhadap perubahan. Yang pertama itu ada sikap konservatif. Beberapa manajer mungkin enggan untuk menerima pendekatan baru dan lebih memilih untuk tetap pada metode pengambilan keputusan yang konvensional. Kemudian kurangnya pemahaman. Manajer mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep dan manfaat RO. Yang kedua itu hambatannya keterbatasan data. Kualitas data yang buruk atau tidak akurat dapat menghasilkan model yang salah dan solusi yang tidak efektif. Kemudian ketersediaan data. Terkadang data yang diperlukan untuk membangun model RO mungkin tidak tersedia atau sulit didapatkan. Yang ketiga hambatannya di kompleksitas model. Model yang terlalu rumit, model RO yang terlalu kompleks dapat sulit dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian hambatannya keterbatasan sumber daya. Membangun dan memelihara model RO yang kompleks membutuhkan sumber daya yang signifikan termasuk tenaga ahli, perangkat lunak, dan waktu. Kurangnya komunikasi. Kesulitan berkomunikasi, para ahli RO dan manajer mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain. Kemudian kurangnya kolaborasi. Penerapan RO yang efektif membutuhkan kolaborasi yang erat antara para ahli RO dan manajer. Kemudian implementasi yang sulit. Resistensi dari karyawan mungkin menolak perubahan yang diakibatkan oleh penerapan solusi RO. Kemudian kurangnya dukungan. Penerapan RO yang berhasil membutuhkan dukungan dari manajemen puncak. Yang keenam itu hambatannya ada di biaya. Biaya pengembangan, membangun dan mengembangkan model RO dapat membutuhkan biaya yang signifikan, terutama jika model tersebut kompleks. Biaya implementasi, menerapkan solusi RO juga dapat membutuhkan biaya seperti biaya pelatihan, biaya perangkat lunak, dan biaya perubahan proses. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.